Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda, channel kesayangan kita bersama. Hai, aku Palja, mahasiswa kedokteran semester 7 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kali ini aku akan membahas seputar perkuliahan di kedokteran itu gimana sih? Bagi yang penasaran, jangan di skip ya video ini. Dan juga buat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe channelnya. Terus jangan lupa like-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Nah, buat teman-teman yang nanti masih mau bertanya lagi seputar kedokteran atau apapun itu, bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau langsung aja DM di Instagram aku @fadpalja, FADPALJA. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih milih jurusan kedokteran? Sebenarnya memang karena dari kecil sudah bercita-cita untuk menjadi seorang medical doctor. Dulu sih alasannya simple, karena ketika aku melihat visualnya dokter itu keren ya, terlihat berwibawa, terus pakai jas putih, keren banget gitu. Nah, alasan sesimpel itu yang menjadikan aku untuk ingin menjadi seorang dokter gitu. Terus beranjak ke SMA, saat SMA kelas 11 itu aku mempelajari biologi bab sistem organ tubuh manusia. Di situ aku merasa sangat tertarik dengan ilmunya, karena ilmunya sangat integratif dan juga aplikatif. Kita mempelajari apa yang ada pada tubuh kita kayak gitu. Jadi bisa diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa sih yang dipelajari di jurusan kedokteran? Sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa hampir seluruh kedokteran di Indonesia itu menganut sistem blok, di mana sistem blok itu membuat kita lebih sistematis dan juga lebih tertata. Contohnya kayak gini, kalau teman-teman masuk kedokteran pada awal semester 1 itu akan mempelajari ilmu kedokteran dasar. Nah, di situ masuknya ke blok biomedik 1, terus nanti lanjut ke blok biomedik 2, nanti akan mempelajari kedokteran dasar yang lebih rumit lagi kayak gitu. Terus nanti kalau udah semester menengah sampai ke atas itu teman-teman akan mempelajari sistem organ tubuh kita, dibagi per organnya. Misalkan organ pencernaan, nanti masuknya ke sistem gastrointestinal, terus sistem pernafasan, nanti masuknya ke sistem respirasi dan lain sebagainya. Nah, untuk di UIN sendiri itu saat awal aku masuk itu masuknya blok Budi, namanya blok budaya dokter Islam. Nah, di sana aku mempelajari mengenai bagaimana sih etika menjadi seorang dokter yang profesional, terus mempelajari 7 stars doctor, terus dan lain sebagainya. Udah gitu, yang menjadi nilai plus, poin plus di kedokteran UIN ini, kita akan mempelajari ilmu kedokteran diintegrasikan dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu. Jadi sehari-hari ya kita mendiskusikan mengenai ilmu kedokteran dan juga Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ini, kalau misalkan teman-teman di agama Islam, kita dianjurkan untuk tidak makan sambil berdiri. Nah, itu akan kita kaji di ilmu medisnya, di sisi medisnya itu apa sih bahayanya kalau kita makan sambil berdiri. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih senangnya kuliah di jurusan kedokteran? Tentunya banyak senangnya teman-teman. Yang pertama, saat teman-teman mempelajari materi kedokteran itu kita kan mempelajari seluk-beluk tubuh kita sampai ke komponen yang terkecil. Nah, dari situ kita akan sering dibuat takjub, ternyata Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk gitu. Terus yang kedua, kita tentunya akan merasa idealnya ya, kita harusnya lebih merasa bersyukur dengan
apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita, lalu kita juga akan lebih aware terhadap kesehatan kita karena kita tahu faktor resiko berbagai macam penyakit. Kita mempelajari hal itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih susahnya kuliah di jurusan kedokteran? I think semua jurusan itu memiliki kesulitannya masing-masing ya teman-teman. Kalau di kedokteran sendiri itu yang pertama tentunya masalah waktu. Kita tahu sendiri bahwa kuliah di kedokteran memakan waktu yang cukup lama. Yang pertama karena kita harus menempuh sarjana selama kurang lebih 4 tahun, lalu 2 tahun untuk pendidikan profesi atau koas, lalu kita masih dituntut lagi belajar giat untuk menghadapi ujian menjadi seorang dokter. Nah, baru kalau lolos kita akan menjadi seorang dokter. Nah, dari situ kita mungkin nanti akan ada perasaan iri dengan teman-teman jurusan lain yang memang mungkin sudah berpenghasilan, sudah bekerja, dan sudah menikah. Tapi kita masih belajar, jadi harus dipersiapkan mentalnya, harus disiapin sedini mungkin untuk menghadapi itu semua. Oke, masih masalah waktu. Di kedokteran sendiri itu punya jadwal yang sangat padat, karena dalam satu blok kita akan melalui berbagai macam kegiatan seperti perkuliahan, clinical skills lab, praktikum, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Belum lagi ada banyak ujian. Lalu di UIN sendiri itu kita kan di semester pertama sama semester keduanya itu akan tinggal di Mahat. Nah, di Mahat itu akan ada berbagai macam aktivitas juga, berbagai macam kegiatan yang harus kita tempuh seperti taklim Al-Quran, taklim Afkar, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, belum lagi nanti ujiannya. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman betapa padatnya kuliah di kedokteran. Papaku dulu berpesan seperti ini, anggap semua yang aku lalui sebagai petualangan. Jadi walaupun akan banyak jalan terjal, banyak tikungan, banyak cobaan, tapi itu semua terasa menyenangkan karena kita menganggapnya sebagai petualangan. Oke, selain masalah waktu, kita juga akan dihadapkan oleh masalah biaya. Tidak dipungkiri bahwa kuliah di kedokteran ini memakan biaya yang cukup besar. Jadi benar kalau kuliah kedokteran itu mahal ya teman-teman. Jadi jangan sampai usaha orang tua kita yang sudah banting tulang mencari biaya untuk kita bisa kuliah dan menggapai cita-cita kita disia-siakan begitu saja. Justru itu seharusnya menjadi pemacu dan motivasi kita untuk belajar lebih giat lagi demi membanggakan orang tua kita dan orang-orang sekitar kita. Oh iya, tapi teman-teman jangan khawatir karena akan banyak beasiswa di luar sana, baik beasiswa eksternal maupun beasiswa internal yang bisa teman-teman dapatkan asal teman-teman mau berjuang dan mau mencari tahu seputar beasiswa itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih prospek kerja yang bisa didapatkan di jurusan kedokteran? Wah, banyak sekali teman-teman. Ada banyak prospek kerja yang akan teman-teman dapatkan setelah lulus menjadi seorang dokter. Apa aja sih itu? Yang pertama, kalau misalkan teman-teman ingin bekerja ya praktek atau menjadi melayani pasien, itu bisa bekerja sebagai seorang klinisi, menjadi dokter umum atau dokter spesialis baik di rumah sakit maupun di klinik atau di puskesmas. Terus yang kedua, kalau teman-teman suka hal-hal yang pemerintahan gitu, bisa bekerja di bagian government, teman-teman bisa bekerja di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan instansi pemerintahan lainnya. Terus yang ketiga, kalau misalkan teman-teman suka di bidang manajemen, jadi nggak hanya bidang kedokteran aja nih, teman-teman bisa bisa kerja di sebagai seorang manajer rumah sakit atau seorang direktur rumah sakit ataupun kepala puskesmas. Lalu yang terakhir, yang tentunya teman-teman bisa membagikan ilmu yang teman-teman punya, bisa menjadi seorang tenaga pengajar di berbagai universitas, fakultas kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi banyak banget ya teman-teman.
Oke, sebelumnya aku mau berpesan, kalau teman-teman ingin masuk kedokteran karena hanya paksaan, mending stop. Kalau teman-teman ingin masuk kedokteran karena merasa keren, mending stop. Karena percaya deh, masuk kedokteran itu gampang. Yang susah itu keluarnya dan menjadi seorang dokter. Menjadi seorang dokter itu bukan hanya mendapatkan gelar DR atau dokter di depan nama, tapi lebih dari itu. Menjadi dokter itu adalah bagaimana kita bisa mengorbankan waktu, sosial, bahkan perasaan kita demi siapa? Demi nyawa pasien tentunya. Tapi itu semua bisa kita lalui kalau misalkan kita memiliki dua modal ini. Yang pertama adalah niat yang kuat untuk menjadi seorang dokter, niat yang kuat untuk bisa membantu orang lain, dan semua hal yang kita lalui diniatkan ibadah. Lalu yang kedua, cintai apa yang kamu pelajari dan cintai apa yang kamu kerjakan. Karena saat kita menghadapi kesulitan, sesulit apapun itu, kita belajar atau kita menghadapi suatu hal di dalam proses kita menjadi seorang dokter akan lebih terasa lebih mudah dilewati, karena kita ya memang suka dengan ilmu kedokteran, karena kita cinta dengan ilmu kedokteran. Nah, yang ketiga, teman-teman harus punya hobi yang dapat disalurkan. Tujuannya untuk apa sih? Ya tentunya sebagai strategi coping stres. Jadi saat kalian merasa bosan atau stres saat proses belajar, kalian bisa menyalurkan hobi kalian. Kalau aku sendiri, hobiku adalah traveling dan juga mencoba hal-hal baru seperti mengajar privat anak SD dan SMP. Ya, terbukti setelah aku melakukan hobiku, aku merasa lebih refresh lagi dan juga merasa lebih siap untuk belajar kembali. Lalu tips dari aku untuk kamu yang mau kuliah di kedokteran, yang pertama harus belajar untuk memanajemen waktu dan memanajemen diri, karena kita nanti akan dituntut untuk menguasai banyak materi kuliah dan kita akan menempuh jadwal yang sangat padat. Lalu yang kedua, kita harus tahu cara belajarnya kita seperti apa, apakah visual atau auditori dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara belajarnya seperti apa, bisa dicari tahu dari sekarang supaya nanti bisa adaptasi saat kita belajar di kedokteran. Oke, sekian sharing-sharing hari ini tentang kuliah di kedokteran. Semoga dapat menjadi inspirasi dan pandangan buat teman-teman semua yang ingin kuliah di kedokteran. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye, goodbye. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Oke, sekian sharing-sharing hari ini tentang kuliah di yang ingin kuliah di kedokteran. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye.